Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Sulistyori. Ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi 2.2.A8 pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE. Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional yang pertama, peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Dengan tujuan peningkatan perilaku positif, menurunkan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Kompetensi sosial emosional yang pertama adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusannya bertanggung jawab, keterampilan sosial, kesadaran sosial, dan kesadaran penuh dengan mindfulness. Apa yang dimaksud dengan well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Adapun 5 KSE yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3 adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, maupun kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness yang pertama, perhatian, fokus, atensi yang disengaja atau proportional attention. 2. Sekarang atau present moment. 3. Rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. 4. Relaksasi atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh, kita bisa menggunakan teknik stop. Teknik stop dimulai dari stop, berhenti sejenak. 2. Take a breath, ambil nafas. 3. Observe atau observasi. Dan yang keempat adalah proses atau lanjutan. Dengan teknik stop, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau kontak prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi KSE, penerapan pertama yaitu pengajaran eksplisit, penerapan kedua integrasi dalam pembelajaran, praktek mengajar, dan kurikulum akademik, penerapan ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penerapan yang keempat adalah penguatan kompetensi sosial, emosional, pendidik, dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial emosional yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. 2. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. 3. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi yang saya pelajari mulai dari 1.1 filosofi Gajah Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ini kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid dan demi terciptanya profil pelajar Pancasila.
Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak adalah guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di Indonesia, sehingga tercipta kondisi aman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan berakhlak mulia, kreatif, dan bernalar kritis sesuai dengan karakter, minat, dan bakatnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain yaitu yang pertama, identifikasi perasaan, 2 identifikasi emosi, 3 menuliskan ucapan terima kasih, 4 bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya guna mewujudkan merdeka belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.